Dan kita sendiri setelah disebut Kecamatan Kerinduan, Panakukang. Oh, Panakukang itu artinya kerinduan. Naku. Iya, naku. Naku itu kita rindu. Pak Naku kan kerinduan. Kerinduan. Jadi kalau itu Panakukang kerinduan. Kerinduan. Kalau Ma Nakukang, Ma Naku kan mama nu kau Naku. Angga. coba kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di podcast Jalur Info. Pemirsa, kita senang sekali karena malam ini kita kembali berjumpa dalam acara obrolan yang paling menarik di YouTube. Ya, bersama dengan dua host fenomenal kita, yaitu Laca Pila dan Daeng Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya dengan buntu lo magising. Iya, Anda juga malakan si nampe. Apa njo? Nana singgung masih dengkule. Kenapa sih? Nah, karena akhir-akhir ini semakin ada Laca Pila semakin beda lagi cincinnya kan. Jangan persoal cincin anu. Tapi pakai tomat nak baca. Alhamdulillah. Itu jadi aneh dengkule tena pana limana. Tena cincin. Iya. Kamu jadi. Ya, kalau begini biasanya akhir-akhir bulan begini itu Daeng Abu itu suka makan ikan berkepala dua. Mati Mia. Berarti ikan borro. Ano man na juko borro? Iya. Karo ulun na juko kalotur masunan nyo kanibale. Ero ulun na. Ikan yang paling sombong adalah ikan yang terbelah dadanya. Iya. Bagi ruwa to. Iya. Ruwa ulun na nakana. Oi, kini ki barang bangku. Iya. Masih saat lagi nih. Pupuwe. Iya. Tera yang pasal ni puwe tau wadi. Ya, ikan berkepala dua itu maksudnya ikan kering. Iya. Jukut klotor. Iya. Dengkule. Ya, kita langsung masuk ke topik perbincangan kita karena di masa pandemi ini kan itu jam kerja dan itu dibatasi. Iya. Itu sampai jam 22 malam itu sudah harus tutup semua. Iya. Tak bangkan jo semangi dengkule. Iya. Ni agang ko baca bilang. Pabalu coto, pabalu apa nyo pa palu basa. Biasanya itu pun na tetes sampulon jo, memang joing. Iya. Iya to. Pigi ngapa ka? Kama-kama ini tongku mi. Yang di kota. Di kota. Yang jalur ke sini. Tiada aku senjo na manusia. Tiada korong. Kasi kira macam bila nasi kapang. Tidak, saya takutnya kalau jalur ke sini karena ada orang yang berganti shift. Iya. Nggak, yang jadi pertanyaan para netizen itu Iya, adalah tahu, cocok. apakah corona itu tidak bekerja pada saat sebelum jam 22? Iya. Seandainya itu corona nampak di Dengkule, Iya. orang cepat-cepat sembunyi biar kau suruh jual, ndak mau jual. Nggak mau jual. Tapi ini tidak nampak. Kelihatan. Akhirnya yang kelihatan. terjadi, pabalu coto ditutup, pabalu palu basa ditutup. Pokoknya jam 10 tutup. Apakah ini yang keluar makan coto terkapar di situ gara-gara corona di jam sekian? Jadi Iya. peren jo. Yang dipertanyakan apakah corona itu hanya bekerja setelah jam 22? Memang orang. Iya. Sama dengan waktu mudik kemarin. Iya kan? Kan yang dilarang mudik itu pada saat tanggal 5 atau tanggal 6. Ya, ya. 6 sampai 7 ini, sampai 22. Iya, ini kan netizen bertanya, apakah sebelum tanggal 5 itu corona tidak bekerja. tidak pulang kampung? Iya, dan sampai sekarang Dengkule saya ini baca bilang masih mau cari tahu apa masalahnya ditutup jam 22. Ya. Mungkin karena kalau siang itu kepanasan ini kan musim kemarau ini. Jadi takut ki corona yang kalau berkeputar di situ. Nanti dia malam kan dingin hangat Tidak ada lagi matahari. Kan corona yang malah kiri mata lo. Kamu jadi pernah kita itu dulu supaya Anda itu berjemur.
Oh, Ya, berjemur. Itu untuk menghalau corona. Kalau malam apa nu jemur? Nah, ane beru-beru gerhana bulan ya. Iya, Ini bulan tidak ada cahaya. Iya, iya. Sama tuh. Berarti jam 22, jam 10 toh. Iya, jam 10. Kayak apa nak kata nelingunya kiri pukul. Ya. Linggu dipukul 10, pukul 9. Iya. Ya, pemirsa, baru-baru ini kita mendapatkan kabar bahwa Stadion Matoanging memakan korban. Iya. Ya, jadi galian Stadion Matoanging itu sekarang karena terlantar begitu, tidak dikerja, akhirnya galiannya itu menjadi Ya, penampungan ada air. penampungan air. Iya, kan musim hujan juga waktu itu. Ya. Dan dalamnya itu sekitar 4 meter. Wah. Tiap orang pace bilang ngapa nak bongkar gitu kau pace bilang stadion ah. Itu mi tadi ada demo. Ditulis di situ, saya sempat baca karena saya ikuti dari Jalan Urip kantor gubernur. Iya. Kalau kau tidak bisa bangun, kenapa nu bongkar? Itu dia. Iya. Kamu tuh yang tahu. Dan ini targetnya Pak PLT Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Dia ajak berkomunikasi para supporter PSM dan ketua anunya Pak Api untuk membicarakan bagaimana kelanjutan Stadion Matoanging. Ya. Dan dia berkata bahwa dia akan bangun stadion sampai 2 tahun ini. Ya. Dia akan Selesaikan. Hanya penampungannya itu kan pernah kita dengar bahwa 60.000 dulu penonton. Ya, akhirnya sekarang kan tinggal 20.000. Iya. Nah, dan dia harus selesaikan. Karena ini masa pandemik. Barombon saja belum selesai. Iya. Gor juga belum selesai. Ya, ini yang menyedihkan sebenarnya karena ini Stadion Barombong kan juga sudah menghabiskan uang ratusan miliar. Iya. Ya kalau tidak salah mungkin sekitar 200 miliar atau berapa. Tapi kok diterlantarkan seperti itu? Ya menjoko. Ya. Pertanyakan deh. Ini kan sebenarnya. Ko. Nah itu kalau ko orang main bola biasa memasukkan bola itu. Nah kok kita tapi sudah minta tadi itu mengenai bola tahu kan ada betul. pengamat tadi. Karena memang ya suruh kau pakai kau. Taruh karena kan. Iya. Jadi benar itu dengkule kan sehingga salah. Iya, karena sebenarnya kalau sebuah proyek pemerintah itu yang nilainya besar, kalau diterlantarkan seperti itu kan kerugian pemerintah juga sebenarnya. Jangankan kerugian pemerintah. Iya. Ikatnya apa nata-nata oke. Iya. Karena uang yang beredar itu uang dari pemerintah. Iya. Jadi sebenarnya mungkin bisa dituntut juga pejabat yang tidak melanjutkan proyek dari pemerintahan sebelumnya. Tapi ini dalam jenjang pertukaran pimpinan kan itu biasa ada PR yang dia tinggalkan. Dan yang dia tinggalkan itu kan bersedia yang naik lagi untuk menyelesaikan. Melanjutkan tuh. Tapi dalam menyelesaikan prosesnya itu tersandung. Maka tinggallah itu. Ya, memang kita di Sulawesi ini pernah dibahas di Jalur Info. Bahkan beberapa kali naik dalam berita bahwa kita di Sulawesi Selatan ini banyak warisan-warisan warisan-warisan tak berlanjut. Ya, banyak proyek-proyek mangkrak yang tidak dilanjutkan. Ya, misalnya contohnya proyeknya Pak Amiruddin, Benteng Somba Opu. Termasuk itu sekarang kan terlantar juga. Terminal. Iya tuh yang tidak diaktifkan. Akhirnya mobil-mobil besar masuk di terminalnya di tengah kota. Kenapa bisa begitu itu pecah bilang. Sangin tidak berharap ngasih model nak manja ya pecah bilang tuh. Itu begitulah kalau setiap pemerintahan berganti pimpinan. Kan biasa tidak cukup waktunya. Malah melebihi waktu tapi tidak menyelesaikan secara keseluruhan program kerjanya. Karena ini seperti ini kita lakukan begitu besar program kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tapi tersandung.
Iya. Ini kalau kita melihat di Benteng Sombaupu, itu kan di sana ada rumah-rumah adat dari setiap kabupaten. Iya. Itu kalau kita melihat kayunya, flashback ke sebelumnya, itu kan kayunya itu didatangkan dari Kalimantan. Iya. Itu kayu-kayu hitam itu. Nggak bisa dibelu itu. Sekarang boleh dibilang itu tidak terurus. Tidak, malah yang bahkan ada di ada yang atas. preteli juga dengkule di sana. Tidak juga. Di situ sudah jadi kandang kambing. Kandang kambing. Karena yang saya pernah lihat banyak kambing di atas. Kamu jadi Baru temboknya itu kan diambil dari Pak Gubernur dulu Prof Amiruddin yang mengambil gambar dari Belanda. Ternyata itu modelnya itu Benteng Sombaupu seperti penyu. Iya, seperti penyu. Penyu keluar. Iya. karena Tapi di pinggir pantai toh. ya sejarah bercerita bahwa itu adalah benteng yang asli. Itu adalah benteng dan itu adalah istana raja. Kalau benteng pertahanannya kerajaan Goa ada di Rotterdam. Jadi ini sebenarnya Riolo. Bayangkan bagi Pacapila tahu berita Riolo na sentong. Tina anu dibaca. Iya. Tapi ada itu yang dibaca. Dimakan, ada juga yang dibaca tidak dimakan. Oh iya cocok. Tapi yang dibaca makanan juga harus pakai doa makan. Ini yang dibaca-baca. Iya. Ini kalau kita lagi stadion, Stadion Barombong, kemudian ada Masjid Kubah. Ini kan sangat merugikan pemerintah karena anggaran dialokasikan ke sana, kemudian tidak pembangunannya boleh dibilang ditelantarkan. Mangkrak semua. Mangkrak. Jadi kita berharap sebenarnya proyek-proyek yang terkait dengan kepentingan masyarakat tidak menjadi korban akibat egoisme daripada pemerintah kita. Ya, beginilah. Kita itu bercita-cita biasanya menyempurnakan. Cita-cita saya kok yang tojen dan benar. Kalau Kuba, Masjid Kuba 99 Kuba itu sudah ada informasi dari PLT akan melanjutkan itu, menyempurnakan secara pelan-pelan. Yang ini sekarang adalah Stadion Matuange yang kebanggaan orang Makassar. Inilah sampai demo, tapi berjanji Pak PLT Gubernur akan selesai selama 2 tahun. Sampai dia masa jabatannya. Ini yang sebenarnya kalau stadion ini kenapa Barombong ini sebenarnya tidak diselesaikan? Iya, padahal aja nurumbang. Iya, padahal tinggal sedikit yang terbongkar itu di sisi batu gunung Matung. Iya. Tapi itu kalau dari segi kita lihat stadion-stadion yang ada di dunia di kota-kota dunia itu kan kebanyakan itu memang stadionnya berada di luar kota sedikit. Betul. Nah, ini kalau kita melihat ini Barombong, ini kan sebenarnya lokasinya sangat strategis. Ya di luar perbatasan. Ya, di luar kota. Ini dibandingkan kita memaksakan Stadion Matuanging yang awalnya kan rencananya 60.000. Iya. Nah, tapi karena menurut Pak Wali itu kan tidak memenuhi AMDAL kalau 60.000. Di mana tempat parkir. Nah, akhirnya tinggal 20.000 penonton. Itu yang pernah kita bahas. Yang menjadi titik tolak sekarang Pak PLT Gubernur akan menyelesaikan ini Stadion Matuanging. Kalau ada istilah tadi itu Pacapila. Apa itu? Kalau ada istilah titik tolak berarti ada titik mundur. Tekor paling-lingung ada ngabu. Karena dia ngabu selama di jalur rimpo nangair ke ngan. Atiu nampana ke lagi pikir. Jelas ada titik awal, ada titik akhir. Ya, ini memang titik tolak maksudnya jongir titik maju. Titik tolak. Ini memang Deng Abu ini selalu punya ide-ide usil. Tapi teko leleng deng tole. Kuasanya karena siampi. Kita kembali terkait dengan Provinsi Sulawesi Selatan ini. Ini kasus Bapak Gubernur nonaktif. Nurdin Abdullah ini kan sementara sekarang didalami oleh KPK. Ini ternyata dalam proses pendalaman ini sudah mulai menjalar kemana-mana. Kalau mendalami berarti talai. Dalam itu? Tidak, bukan berarti dalam karena kedalaman. Dalam itu mendalami kasus sampai titik mana dia akan berhenti supaya lengkap itu bukti. Barang buktinya. Tidak nyala talan nih.
Teko ibaratkan jangan ibaratkan bahwa dalam itu adalah ukuran, tidak. Dalam itu persiapan untuk lebih lengkap dia punya bukti. Ini ada beberapa pihak yang sekarang dimintai keterangan sama KPK terkait dengan penentuan proyek di Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau dulu kan ada istilah 01. Iya. Ada juga istilah 00. Iya. Ini di atas. Ini disinyalir dalam penentuan siapa pemenang tender proyek-proyek infrastruktur. Itu disinyalir ada istilahnya 00. Yang mengatur. Yang mengatur. Tapi ini kan sudah berproses di pengadilan. Ada 4 saksi. Tapi baru 2 yang memenuhi panggilan. Yang 2 itu termasuk istri Pak Nurdin dan satu Idawati kontraktor swasta. Itu kunci kata di pihak pengadilan. Inilah kuncinya. Karena semua sudah didapat bukti-bukti yang menguatkan bahwa dia terlibat dalam kasus itu. Ada aliran dana. Ada. Dicurigai ada aliran dana. Dan dia ini dalam proses pembuktian itu, maka Pak Nurdin diperpanjang lagi masa tahanannya. Berapa lama lagi Pak Cepila? Ditambah 30 hari lagi. 1 bulan kurang lebih. Maksudnya di situ supaya konflik ini bukti-bukti baru maju, baru dilimpahkan ke pengadilan. Dan ini betul-betul sudah sampai titik yang kau bilang tenggelam. Ini cocok kita mendalami karena yang didalami itu bukti-bukti. Karena harus ada, jika ada satu pelanggaran hukum atau tindakan merugikan negara, itu harus bukti dulu. Tetap ke pengadilan Pak Cepila toh. Kalau Anda bisa bersaksi di situ, tapi saksi itu biasa masuk. Masuk jadi terdakwa. Jadi biasa orang takut jadi saksi. Tapi sudah ada perlindungan saksi. Sudah ada perlindungan saksi. Jadi saksi yang mau dilindungi. Saksi A, saksi B, saksi C dilindungi. Karena biasa saksi ada saksi saksi palsu. Ada juga. Tapi kan mau jadi saksi kan disumpah tahu Pak Cepila. Kemana disumpah punah? Jadi jantung banyaknya itu saksi disumpah, dia bilang, nah kau disumpah. Nah kan ini sumpah tapi saya tidak mau. Ini memang terkait dengan yang palsu ini. Sekarang kita sudah banyak menemukan yang palsu-palsu. Ada anak muda palsu. Nanti anak muda palsu. Malas anak muda ya guru. Macam-macam sekarang. Kalau anak muda palsu itu ada tuh komunitasnya, jadi jangan lalu diungkap. Yang terbaru sekarang ada namanya PNS fiktif. Itu ditengarai dari rilis dari Kementerian Birokrasi dan Reformasi apa namanya? Ini ditengarai ada sekitar 97.000 ASN fiktif. Waduh. Setelah dievaluasi. Itu orang Pak Cepila 97.000. Itu tidak sedikit Pak Cepila. Berapa? 1.000 lagi banyak. Berapa dana? 97.000 Berapa kerugian negara di situ? Coba dari ngabu kali kalau misalnya satu orang bergaji 3 juta, berapa itu kali 97.000? Makin 3 juta. Siapa? Si belangan sapumu. Seminggu kali 97.000 9 miliar memang kapang. Itu juga mengherankan kenapa sampai ditemukan itu. Karena ini menyangkut kerugian negara. Yang menjadi persoalan kenapa baru ditemukan yang begitu. Berarti ini dipercakuan sekian lama. Baru kita itu PNS sudah di setiap tahun itu kita dievaluasi. Ditanya-tanya, mengisi informasi.
Ditanya semua kayak laporan kekayaan. Tapi dia ini menyangkut berkas-berkas. Baru-baru kita definisi, pegawai itu dikasih definisi. Itu dimulai akte kelahirannya. Baru kalau istri dan anaknya harus ada KK. Di scan. Baru kalau memang betul-betul tidak valid itu dia punya data. Baru tertolak. Tertolak. Jadi SK mulai awal sampai akhir. Sekarang SK-nya di definisi namanya. Sekarang yang mengecewakan pemerintah ASN, kenapa sampai 97.000 itu bergaji, sedangkan orangnya tidak ada. Itu dia. Dan itu bukan hanya ASN, yang pensiunan yang juga. Yang jadi pertanyaan itu Pak Cepil atau lari ke manjo doi kah? Ilarin tamar ikut cikan atau pari ke pari ke 9 betul-betul. Kan sekarang itu yang yang salah itu sekarang tidak ada lagi seperti bahwa itu tidak cerdas, itu tidak pintar. Semua yang melakukan hal yang tercela itu ternyata orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Mungkin karena imannya yang membuat dia lemah. Dia tidak peduli halal haram. Yang penting make kulau. Kulau masuk nanjau kulau manyang. Nakaluki kalau manyang. Tapi memang pensiunan juga. Saya sering mewakili pensiunan janda. Saya jadi kuasanya. Pensiunan apa? Janda. Masuk ngapa pun karena janda. Iya. Aku tak nanya baca bila anggap negau. Janda semakin terdepan. Iya. Janda lebih pengalaman dengan yang lain. Iya. Sudah mau. Tiap aku lanjut. Kau niat laguna. Iya. Apa kau gadis atau sudah janda? Bukan memang janaknya. Jadi itu pihak pensiunan gaji pensiunan itu sudah bekerja sama dengan Taspen. Tabungan pensiunan, dan dia itu divalidasi melalui video. Jadi mereka pernah terjadi sudah 3 bulan meninggal itu si penerima pensiun. Baru didapat, diminta kembalikan itu uang. Karena keterangan kematiannya tidak di-store, dia juga tidak melapor bahwa ini saya punya orang tua sudah meninggal. Akhirnya sekarang Taspen bekerja sama dengan pemberi gaji pensiunan itu dia videokan. Dan dia tidak akan terima, kita tidak akan menerima upah gaji pensiunan kalau tidak ada itu video itu. Video bahwa bukti dia masih hidup. Kalau foto kan tidak bisa dibilang masih tidak hidup. Goyang. Jadi harus video. Begitulah caranya supaya tidak ada kebohongan lagi, tidak terjadi celah-celah yang merugikan negara. Ini dalam rangka ini menutupi kerugian-kerugian negara dan pihak Pemkot ini berusaha melakukan pembersihan birokrasi. Nah ini kemarin ini sudah memakan korban. Kemarin Pak Dhani ada beberapa lurah yang sudah pertama dulu sudah ada lurah Pandang. Ada lurah di Kecamatan Panakukang. Ditengarai menyalahgunakan wewenang. Itu di Kelurahan Lakang itu. Dia sudah non-job. Dia Pak Dhani bagaimana, jadi jangan sampai bahwa Pak Dhani belum merotasi atau memberikan jabatan kepada lurah, ternyata Pak Dhani sudah ada yang sudah dicopot karena pelanggaran itu. Dan ini dulu yang kita bahas Dengkule mengenai jual beli tanda tangan. Ternyata terjadinya itu di 4 kecamatan di Kota Makassar. Berapa kecamatan di Kota Makassar? 15. 4 yang melakukan itu. Berarti 11 tidak, Ji? Tidak.
Jadi yang ada itu Sebut saja kecamatan mana Pak Cepila? Rapocini, Makassar, Ujung Tanah, Panakukang. Yang membuat kita ini resah dan gelisah. Yang jelas di jalur info dikasih tahu kepada pemirsa bahwa 4 kecamatan ini bermasalah. Iya, karena ada didapat itu jual beli tanda tangan. Dan kita sendiri setelah disebut kecamatan kerinduan, Panakukang. Oh, Panakukang itu artinya kerinduan. Naku itu kita rindu. Panakukang kerinduan. Jadi kalau itu Panakukang kerinduan. Kalau Manakukang Mamaknukang Nakukang. Angak. Coba kita. Iya. Dengabu. Iya. Kita sudah lama bersama. Pak itu kan berarti bapak. Panakukang, Manakukang, Mama nurindukan. Yang saya dengabu dengkule. Karena kita ini ada di kecamatan Panakukang. Iya. Tapi ini kelurahan Karius Utara. Di sini. Tapi kecamatan Panakukang. Kenapa nagu pat nasakam mencoba cebra nak kita bangga tuh nggak lewat nagu tahan nang. Nah negara makin mantang ustaz. Naga angko apa? Jadi daerah Duda. Kalau pat nasasanyo kemana nih kan daerah Duda. Nakanan ustaz Pak Baim-Baim. Enggak perlu kala kama. Nah dari lahir ke sampai sekarang ini tidak ada mak Baim-Baim bing. Baim-Baim. Aku dali kapan nih kampung Duda kurang ajaran. Setiap kecamatan punya arti. Nama saja punya arti. Tidak mungkin disebut Abu Torik kalau tidak ada nama yang mengisahkan itu. Saparudin Saad. Ada Angga itu pemain olahraga ya. Kalau Angga. Tapi lupa mana tahu Angga pemain olahraga. Anggar. Betul. Iya, Anggar. Angga itu kakaknya, Anggar adeknya. Iya. Jadi ada nama Biringkanaya. Ujungnya kata-kata. Ujungnya kata-kata Birina. Birina. Jadi yang menusuk itu sesuatu adalah ujung. Yang membunuh itu ujung. Ujung badi. Ujung panah itu membunuh. Pemirsa, luar biasa sekali obrolan kita malam ini dengan host fenomenal kita, Lacapila dan Daengabu. Pemirsa jangan lupa untuk aktifkan loncengnya dan subscribe Jalur Info TV untuk terus menyaksikan obrolan-obrolan yang paling hot terkait isu-isu yang lagi trending di Kota Makassar. Saya Daeng Kule dan Dengabu bersama Lacapila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.